Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di 87 Channel. Kali ini kami akan membahas tentang Jaya Negara. Jaya Negara yang lahir di tahun 1294, wafat di tahun 1328, adalah raja kedua Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328 dengan bergelar Sri Maharaja Wiralandagopala Sri Sundarapadya Dewa Adiswara. Pemerintah Jaya Negara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal Kerajaan Majapahit. Ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh tabib istana. Asal-usul. Menurut para raton, nama asli Jaya Negara adalah Kalagemet, putra Wijaya dan Darapetak. Ibunya ini berasal dari Kerajaan Dharmasiraya di Pulau Sumatera. Ia dibawa ke Bu Anabrang ke Tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit. Wijaya yang sebelumnya telah memiliki 2 orang istri Putri Kertanegara, kemudian menjadikan Darapetak sebagai istri Tinuhengpura atau istri yang dituakan di istana. Menurut para raton, pengusiran pasukan Mongol dan berdirinya Kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1294. Sedangkan menurut kronik Cina dari dinasti Yuan, pasukan yang dipimpin oleh Ike Mese itu meninggalkan Jawa tanggal 24 April 1293. Naskah Nagara Kertagama juga menyebut angka tahun 1293, sehingga jika berita-berita di atas dipadukan, maka kedatangan ke Bu Anabrang dan Darapetak dapat diperkirakan terjadi pada tanggal 4 Mei 1293 dan kelahiran Jaya Negara terjadi dalam tahun 1294. Nama Darapetak tidak dijumpai dalam Nagara Kertagama dalam prasasti-prasasti peninggalan Majapahit. Menurut Nagara Kertagama, Wijaya bukan hanya menikahi 2, tetapi 4 orang putri Kertanegara, yaitu Tribhuwaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan Jaya Negara dilahirkan dari istri yang bernama Indreswari. Hal ini menimbulkan dugaan kalau Indreswari adalah nama lain Darapetak. Naik takhta. Nagara Kertagama menyebutkan Jaya Negara diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha pada tahun 1295. Nama Jaya Negara juga muncul dalam prasasti Penanggungan tahun 1296 sebagai putra mahkota. Mengingat Raden Wijaya menikahi Darapetak pada tahun 1293, maka Jaya Negara dapat dipastikan masih sangat kecil ketika diangkat sebagai Raja Muda. Tentu saja pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora yang disebutkan dalam prasasti Penanggungan menjabat sebagai Patih Daha.
Dari prasasti tersebut dapat diketahui pula bahwa Jayanegara adalah nama asli sejak kecil atau Ngarbopati, bukan nama gelar atau Abhiseka. Sementara nama Kalagemet yang diperkenalkan para raton jelas bernada ejekan, karena nama tersebut bermakna jahat dan lemah. Hal itu dikarenakan kepribadian Jayanegara yang dipenuhi perilaku amoral, namun lemah sebagai penguasa, sehingga banyak pemberontakan yang timbul dalam masa pemerintahannya. Jayanegara naik takhta menjadi Raja Majapahit, menggantikan ayahnya yang menurut Negara Kertagama meninggal dunia tahun 1309. Dari Piagam Siddhateka yang bertarik 1323, Jayanegara menetapkan susunan Mahamantri Katrini dalam membantu pemerintahannya, yaitu sebagai berikut. 1. Rakrian Mahamantri Hino, dia Sri Rangganata. 2. Rakrian Mahamantri Sirikan, dia Kameswara. 3. Rakrian Mahamantri Halu, dia Wiswanata. Menurut para raton, pemerintah Jayanegara diwarnai banyak pemberontakan oleh para pengikut ayahnya. Hal ini disebabkan karena Jayanegara adalah raja berdarah campuran Jawa Melayu, bukan keturunan Kertanegara murni. Pemberontakan pertama terjadi ketika Jayanegara naik takhta, yaitu dilakukan oleh Ronggolawe pada tahun 1295 dan kemudian Lembu Sora pada tahun 1300. Dalam hal ini, pengarang para raton kurang teliti karena Jayanegara baru menjadi raja pada tahun 1309. Mungkin yang benar ialah pemberontakan Ranggalawe terjadi ketika Jayanegara diangkat sebagai raja muda atau putra mahkota. Para raton juga memberitakan pemberontakan Juru Demung tahun 1313, Gajah Biru tahun 1314, Mandana dan Pawagal tahun 1316, serta Rasemi tahun 1318. Akan tetapi, menurut Kidung Sorandaka, Juru Demung dan Gajah Biru mati bersama Lembu Sora tahun 1300, sedangkan Mandana, Pawagal, dan Rasemi mati bersama Nambi tahun 1316. Berita pemberontakan Nambi tahun 1316 dalam para raton juga disebutkan dalam Negara Kertagama dan diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Menurut Negara Kertagama, pemberontakan Nambi tersebut dipadamkan langsung oleh Jayanegara sendiri. Di antara pemberontakan yang diberitakan para raton, yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti tahun 1319. Ibu kota Majapahit bahkan berhasil direbut kaum pemberontak, sedangkan Jayanegara sekeluarga terpaksa mengungsi ke desa Bedander dikawal para prajurit Bayangkari. Pemimpin prajurit Bayangkari yang bernama Gajah Mada kembali ke ibu kota menyusun kekuatan. Berkat kerjasama antara para pejabat dan rakyat ibu kota, kelompok Rakuti dapat dihancurkan. Sewaktu menjadi raja, Jayanegara masih berusia muda, sehingga dimanfaatkan orang-orang yang merasa tidak puas untuk memberontak.
Mereka merasa tidak puas terhadap kebijakan raja terdahulu, yaitu Raden Wijaya, yang menurut ukuran mereka tidak memberikan kedudukan yang mereka inginkan, dianggap tidak sepadan dengan jasanya sewaktu berjuang bersama Raden Wijaya. Maka timbullah beberapa pemberontakan pada masa Raja Jayanegara. Di antaranya adalah pemberontakan Ranggalawe, terjadi di tahun 1309. Ranggalawe sangat kecewa karena tidak diberi kedudukan patih di Istana Majapahit. Dia hanya diberikan kedudukan yang lebih rendah sebagai penguasa wilayah. Pemberontakannya dapat segera dihancurkan. Pemberontakan Lembu Sora terjadi 1311. Lembu Sora memberontak karena mendapat hasutan dari seorang pejabat Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati sebenarnya juga musuh dalam selimut bagi Raja Jayanegara yang selalu membuat intrik dan konspirasi dalam istana. Pemberontakan Lembu Sora dapat digagalkan pihak istana. Pemberontakan Nambi di tahun 1316. Nambi memberontak karena ambisi ayahnya Arya Wiraraja agar Nambi menjadi raja. Sehingga meskipun Nambi sudah diberi kedudukan yang tinggi sebagai patih istana, tetap saja ia memberontak. Dia bersama ayahnya sempat membuat pertahanan di Pajarakan, tetapi akhirnya dapat dihancurkan juga. Pemberontakan Kuti di tahun 1319. Kuti dapat menduduki istana kerajaan sehingga Raja Jayanegara terpaksa meninggalkan istana. Oleh bayangkari kerajaan di bawah pimpinan Gajah Mada, raja disembunyikan di tempat yang sangat dirahasiakan, yaitu di Desa Bedander. Atas inisiatif dan usaha dari Gajah Mada, maka akhirnya pihak kerajaan dapat menyusun kekuatan dan merebut kembali istana. Akhirnya Raja Jayanegara dapat kembali lagi ke istana. Hubungan dengan Tiongkok. Daratan Tiongkok saat itu dikuasai oleh dinasti Yuan atau bangsa Mongol. Pada tahun 1321, seorang pengembara misionaris bernama Odorico Dapordinone mengunjungi Pulau Jawa dan sempat menyaksikan pemerintahan Jayanegara. Ia mencatat pasukan Mongol kembali datang untuk menjajah Jawa, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pihak Majapahit. Hal ini mengulangi kegagalan mereka pada tahun 1293. Namun hubungan antara Majapahit dengan Mongol kemudian membaik. Catatan dinasti Yuan menyebutkan pada tahun 1325 pihak Jawa mengirim duta besar bernama Sengkiali Yulan untuk misi diplomatik. Tokoh ini diterjemahkan sebagai Aditya Warman, putra Darajingga atau sepupu Jayanegara sendiri. Kematian Jayanegara. Pada tahun 1328, 9 tahun setelah pemberontakan Kuti, Jayanegara mati di tangan Tanca, seorang Dharma Putra. Cerita pembunuhan itu bermula pada 1328 saat Tanca yang juga seorang tabib
diminta mengoperasi bisul yang diderita Jayanegara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu, Tanca menikam Jayanegara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang menunggu di samping raja segera bangkit, menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Namun, peristiwa pembunuhan itu masih simpang siur. Ada beberapa versi sejarah tentang siapa sang pembunuh dan apa motifnya. Versi pertama dari Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah Negara Kertagama menyebutkan bahwa Jayanegara dilanda rasa takut kehilangan tahtanya, sehingga ia pun melarang kedua adiknya, yaitu Dyah Gitarja atau Tribuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat atau Raja Dewi Maharajasa, menikah karena khawatir iparnya bisa menjadi saingan. Bahkan muncul desas-desus kalau kedua putri yang lahir dari Gayatri itu hendak dinikahi oleh Jayanegara sendiri. Desas-desus itu disampaikan Ratanca kepada Gajah Mada yang saat itu sudah menjadi abdi kesayangan Jayanegara. Ratanca juga menceritakan tentang istrinya yang diganggu oleh Jayanegara. Namun, Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan tersebut dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Tanca pun menunggu kesempatan yang baik. Kebetulan Raja Jayanegara yang menderita bisul menghendaki pembedahan kepadanya. Momen mengobati sang raja pun digunakan Tanca sebagai jalan untuk membunuhnya di tempat tidur. Versi kedua, menurut arkeolog Belanda N.J. Krum dalam Hindu Javanse Gensidenis, sebagaimana dikutip para Kitri, T. Simbolon dalam Menjadi Indonesia, istri Tanca menyebarkan berita bahwa dirinya dicabuli Jayanegara. Mendengar hal itu, Gajah Mada malah balik menuduh dan mengadukan Tanca menebarkan fitnah. Versi lain yang lebih menyentak, tulis para Kitri T. Simbolon, menurut N.J. Krum lagi, dalam tradisi Bali disebutkan bahwa justru Gajah Mada yang menjadi otak pembunuhan tersebut. Konon, isu Raja Jayanegara mencabuli istri Ratanca adalah siasat dari Gajah Mada, dan Ratanca hanya diperalat oleh Gajah Mada untuk membunuh Jayanegara. Slamet Mulyana juga menafsirkan bahwa Gajah Mada yang pada hakikatnya tidak suka pada sikap Jayanegara menggunakan Tanca sebagai alat untuk memusnahkan Sang Prabu. Untuk menyelimuti perbuatannya, dia segera membunuh Tanca tanpa proses pengadilan. Versi terakhir diutarakan oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, menyebut bahwa Tanca terus-menerus merasa tak senang pada raja atas kejadian yang menimpa Kuti, kawan Tanca sesama Dharmaputra. Dia menulis bahwa awal sengketa berasal dari mulut seorang perempuan, yaitu istri Dharmaputra, Ratanca. Istri ini mengeluarkan perkataan bahwa dia mendapat gangguan dari Sang Prabu. Kabar angin menimbulkan kegemparan dalam keraton dan di pusat pemerintahan. Gajah Mada kemudian memeriksa Tanca. Namun, waktu pemeriksaan berjalan, Jayanegara sakit dan meminta Tanca membedah bisulnya. Kesempatan itu digunakan Tanca untuk melepaskan dendamnya membunuh raja. Di belakang lakon yang menyedihkan hati ini, terbayang pula suatu tuduhan kepada Gajah Mada
bahwa dialah yang mendorong Ratanca berlaku demikian. Karena kabarnya Sang Prabu salah lihat dan salah raba kepada istri Gajah Mada yang teguh setia itu. Namun, tuduhan ini tak beralasan dan berlawanan dengan kesetiaan hatinya kepada Sri Mahkota. Menurut para raton, Jayanegara didarmakan dalam Candi Srenggapura di Kapopongan dengan arca di Antawulan. Gapura Paduraksa Bajang Ratu kemungkinan besar adalah gapura yang tersisa dari kompleks Srenggapura. Sedangkan menurut Nagara Kartagama, ia dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnu Parama. Jayanegara juga dicandikan di Sila Petak dan Bubat sebagai Wisnu, serta di Sukalila sebagai Buddha jelmaan Amoga Siddhi. Jayanegara meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Oleh karena itu, takhta Majapahit diteruskan oleh Ibu Suri Gayatri sampai tahun 1331. Pasca wafatnya Gayatri, kekuasaan Majapahit jatuh pada adik tirinya, yaitu Dyah Gitarja yang bergelar Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Nah sahabat, demikian sepenggal kisah tentang Jayanegara. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.